Bukan rahasia umum, jika Kabupaten Karawang, Jawa Barat didaulat menjadi lumbung padi di tingkat nasional. Puluhan ribu hektar hamparan sawah membentang di wilayah ini. Kabupaten Karawang juga didaulat sebagai kota pangkal perjuangan yang tak hanya syarat akan potensi pariwisata sejarah, tetapi juga dilengkapi dengan potensi wisata alam hingga religi. Dewasa ini, Kabupaten Karawang telah menuju era industrialisasi sebagai konsekuensi logis dari sebuah kota yang sedang tumbuh dan berkembang mencari jati dirinya. Investasi di Kabupaten Karawang terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Bahkan tercatat 40% lebih investasi Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Karawang. Apalagi saat ini Karawang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, Karawang kini telah menjadi barometer pertumbuhan ekonomi nasional. 2 megaproyek, bandara internasional, dan pelabuhan akan turut menjadikan Karawang sebagai kota metropolitan atau bahkan megapolitan. Melihat perkembangan Kabupaten Karawang dari berbagai aspek tersebut, Berita Media Group merasa terpanggil untuk mengembangkan media massa, utamanya bertujuan memberikan informasi pembangunan di Karawang. Berita Media Group mengembangkan suatu visi utama, yaitu menjadikan sebuah holding company dunia media massa yang besar dan profesional yang dibentuk oleh Bapak Haji Ishak Robin SH beserta jajarannya. Akar Berita Media Group adalah media online tvberita.com yang telah mempersiapkan TV lokal di Karawang bernama TV Berita. tvberita.com, you're the best, okay? TV Berita the best, okay. Kedua media ini berada di bawah naungan PT Berita Media Online Indonesia. Tidak sampai di sini, demi membuat sebuah industri media cetak yang layak baca, profesional, dan solutif dari berbagai problematika yang ada, serta bermaksud memberikan sajian media cetak terpercaya yang menjadi acuan informasi bagi masyarakat, maka kami pun membentuk Koran Berita. Media cetak ini berada di bawah naungan PT Jembatan Media Tama dan akan menyusul Radio Berita di bawah naungan PT Radio Berita Media Tama. Guna mencapai tujuan tersebut, Koran Berita di bawah komando Bapak Alvino sebagai Direktur Utama, Bapak Lasaurus Samosir sebagai Direktur Pemberitaan, dan Bapak Asep Toha sebagai Direktur Perusahaan telah menetapkan sebuah visi besar, yaitu memberi nilai lebih. Melalui visi inilah, maka kami akan terus berupaya memberikan kepuasan informasi yang terpercaya bagi pembaca dan memberikan manfaat besar bagi konsumen iklan. Koran Berita menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai serta modern, ditunjang dengan tenaga-tenaga profesional baik pada jajaran keredaksian maupun jajaran perusahaan, termasuk biro-biro Koran Berita yang baru terbentuk di 3 kabupaten, yaitu Biro Bekasi, Biro Purwakarta, dan Biro Subang. Saat ini, Koran Berita tengah membentuk biro-biro di kabupaten lainnya, yaitu Biro Bogor, Biro Cianjur, Biro Sukabumi, Biro Garut, Biro Indramayu, Biro Cirebon, Biro Majalengka, Biro Tasikmalaya, Biro Ciamis, Biro Pangandaran, Biro Banjar, Biro Bandung, dan Biro Bandung Barat. Sehingga sampai akhir tahun 2014, ditargetkan Koran Berita sudah menjangkau di seluruh wilayah Jawa Barat. Adapun untuk memberikan informasi yang terpercaya agar menjadi acuan bagi masyarakat, maka jajaran keredaksian di bawah Redaktur Eksekutif Bapak Suhlan Pribadi membuat 1 edisi reguler dan 1 edisi khusus yang terbit pada hari Sabtu. Pada edisi reguler, jajaran redaksi menetapkan rubrikasi berupa halaman utama dengan menampilkan berita-berita headline yang sangat up-to-date. Halaman berita kita dikhususkan untuk berita citizen journalism atau jurnalisme warga. Halaman berita sekolah menyajikan informasi dunia pendidikan. Halaman berita pasar menyajikan informasi perdagangan dan bisnis. Halaman berita olahraga
tentunya menyajikan informasi mengenai olahraga di Karawang, nasional hingga internasional. Halaman Berita Karawang mengupas tuntas informasi seputar Kota Karawang. Koran berita pun dilengkapi dengan rubrikasi Berita Cikampek, Berita Rengas Dengklok, Berita Karawang Selatan, Berita Cimalaya, Berita Cikarang, Berita Purwakarta, dan Berita Subang. Sementara pada edisi khusus, koran berita tampil lebih spesifik. Tidak hanya menyajikan berita utama, tetapi juga menambahkan sejumlah suplemen. Di antaranya, Berita Kita dikhususkan bagi pecinta citizen journalism. Edisi ini juga menyajikan rubrik Ajang Nongkrong yang berisi kabar-kabar tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Halaman Berita Budaya menyajikan kabar perkembangan seni dan budaya potensi daerah. Halaman Berita Tekno menyajikan kabar-kabar teknologi serta perkembangannya. Halaman Berita Junior disajikan khusus bagi kalangan generasi muda. Halaman Berita Cash Pro khusus membedah kesehatan dan reproduksi. Halaman Berita Properti mengulas perkembangan dunia properti. Edisi khusus juga menyajikan rubrik berita komunitas, berita otomotif, bola dan sport, serta berita wanita. Pada jajaran perusahaan, selain digawangi oleh pimpinan perusahaan, juga dibantu oleh manajer iklan dan manajer sirkulasi yang selalu siap mensupport berjalannya roda perusahaan, termasuk tenaga administrasi keuangan, iklan, dan sirkulasi yang kesemuanya memiliki potensi yang siap pakai. Guna kenyamanan pelanggan koran berita, termasuk pemasang iklan, PT Jembatan Media Tama selaku pemilik koran berita telah melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan percetakan besar untuk jangka waktu 127 hari kerja. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif sembari menunggu pembangunan percetakan milik PT Jembatan Media Tama selesai. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar pelanggan dan pemasang iklan di koran berita tidak lagi merasa was-was akan kelangsungan media kami. Guna kelancaran sirkulasi koran berita, kami juga menyediakan armada khusus milik koran berita, sehingga mobilisasi koran berita mampu dilakukan dengan cepat dan tepat. Komitmen ini dibentuk demi kepuasan pelanggan dan pembaca dapat terpenuhi. Kesemua langkah tersebut dilakukan selain untuk mencapai tujuan serta misi yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, juga untuk mengejar target kami agar dapat terrealisasi dengan baik pada akhir tahun 2015 mendatang, yaitu koran berita dapat tersebar di wilayah Jawa, Lampung, dan Jambi.